Yo, halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Enter Dias. Oke, baik. Di kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kasus hilangnya Madeleine McCann. Ya, sebelum kita masuk ke video, silahkan yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasi ya, agar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Lalu udah, kita langsung lanjut. Oke, sekarang kalian gimana perasaan kalau punya anak belum pulang? Misalnya dia pergi main pagi, terus sampai sore belum pulang. Pasti kalian cemas, berantakan lah pikirannya kan. Nah, beginilah di kasus ini. Jadi waktu itu pada tanggal 28 April 2007, sebuah keluarga yaitu ada Madeleine McCann dan dua orang tuanya yaitu Gary McCann dan Kate McCann pergi berlibur di sebuah resort di Portugal. Nama resortnya itu adalah Praia da Luz. Nah, di situ mereka liburan awalnya ya asik-asik gitu, nah, quality time sama keluarga, asik berenang, main sana sini. Oh ya, ini Kate McCann dan Gary McCann itu adalah seorang aktivis, dan si anaknya itu Madeleine McCann itu lahir pada tanggal 12 Mei 2003. Jadi pada suatu malam mereka masih liburan ya, masih di resort Praia da Luz itu. Kedua orang tuanya Madeleine ini pergi ikut acara dinner di resort itu ya, acara makan malam orang-orang sugih gitu. Nah, terus si Madeleine gak ikut. Jadi Madeleine tuh tidur di kamarnya. Nah, dan waktu itu ya aman aja. Mereka gak kunci kamar karena merasa wah ini resort bagus, keamanannya tinggi gitu, karena namanya resort mewah gitu. Dan ketika kedua orang tuanya Madeleine ini pulang kembali lagi ke kamarnya dari acara makan malam itu, mereka ngedapat sudah di kamar itu nggak ada lagi Madeleine, nggak tidur lagi di kamarnya, nggak tahu kemana. Dan kedua orang tuanya ini panik, mereka mencari kamar itu nggak ketemu, dan akhirnya mereka memanggil petugas keamanan resort itu buat nyari di sekitar resort. Dan pencarian itu dibantu sama tamu-tamu resort yang sukarela membantu nyari. Nah, tapi mereka cari sampai pagi itu di area resort itu nggak ketemu. Bayangin sampai pagi itu pasti luas resortnya, dicekin semua ruangan satu-satu gitu ya. Nah, karena nggak ketemu, akhirnya mereka memanggil polisi buat ngamanin area, yaitu negara Portugal itu jadi perbatasan dan bandara itu jaga, biar nanti siapa tahu kalau Madeleine diculik, nanti kan orang yang menculik pasti langsung dicegat gitu ya. Oke, kemudian pada bulan Juli 2007, polisi dan penyelidik melakukan lagi penyelidikan di resort tempat mereka berlibur tadi ya, di Praia da Luz tadi ya. Polisi ini bilang, karena udah 3 bulan lo hilang tuh ya, mereka para polisi menyatakan kayak wah bakal susah ini nyari karena sudah 3 bulan menghilang gitu. Dan mereka berharap barang-barang bukti yang ada di kamarnya si Kate dan Gary tadi yang mereka pakai buat liburan itu masih ada barang buktinya, tapi barang buktinya tuh kayak udah berganti, mungkin karena resort itu upgrade ya, di barang-barang yang lama dipindah kemana gitu. Nah, jadi mereka nggak punya sebuah petunjuk, pastinya akan kesulitan buat cari pelakunya ini, dibalik ini siapa gitu. 1 bulan setelah penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Madeleine McCann ini mungkin nggak akan ditemukan dalam keadaan hidup. Nah, itu kayak udah wah, sebagai orang tua kayak wah, aduh gimana nih kan, aduh masa saya bikin lagi. Kemudian pada tanggal 6 September 2007, polisi Portugal memanggil Gary McCann dan Kate McCann ini buat menjadi saksi di pengadilan di Portugal. Nah, tapi setelah sehari setelahnya Gary McCann dan Kate McCann, mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka di balik kejadian kehilangannya Madeleine ini. Jadi apa yang tadi dia menjadi orang tuanya mungkin dicurigai ya sama detektif setempat. Namun sehari setelah polisi memanggil orang tuanya Madeleine tadi buat tanya-tanya sebagai saksi, Gary McCann dan Kate McCann terbang ke Inggris. Nah, ini kemudian pada tanggal 20 Januari 2008, Gary McCann dan Kate McCann merilis sebuah sketsa penculik Madeleine. Bukan seperti sketsa ya, kayak gambaran gitu bagaimana waktu setempat, waktu mereka acara makan-makan malam itu, begini tampakan pelaku penculik Madeleine. Ya itu kan malam-malam gelap gitu. Ini sketsanya. Nah,
pada tanggal 19 Maret 2008, surat kabar yaitu Daily Express membuat berita permintaan maaf karena telah menyebarkan mungkin mereka ngeprint koran gitu, ada gambar Kate dan Gary McCann sebagai tersangka gitu. Bulan depannya, pada bulan April 2008, polisi Portugis terbang ke Inggris menyusul si Gary dan Kate tadi untuk mewawancarai Gary dan Kate lebih lanjut. Dan polisi ini nggak sendirian, mereka membawa tim penyidiknya juga, dan mereka ini mengajak semua orang yang ikut dalam acara makan malam mewah itu di resort Praia da Luz tadi untuk ditanyai keterangan lebih lanjut tentang waktu itu gimana. Nah, kemudian pada 2010 nih, mungkin setahun itu para polisi dan tim penyidik itu membutuhkan waktu buat mengungkap kasus ini. Orang tuanya Madeleine sempat berpikir buat menyerah, aku merelakan saja. Tapi baru sempat mikir gitu, orang tuanya tuh nggak langsung gitu aja kayak sudahlah, nggak. Ya walaupun cuma terpikir, tapi mereka nggak menyerah gitu. Terus kemudian orang tuanya ini nggak cuma diem menunggu hasil dari tim polisi Portugis tadi, tapi mereka membuat sebuah petisi online yang mengajak orang-orang untuk mendesak kepolisian tadi dan tim penyidiknya buat mempercepat kasus ini biar cepat terungkap gitu. Nah, itu kayak nge-push tim-timnya, ayolah cepet lah, ini udah berapa lama loh, gimana nih follow up kabar terbarunya tentang kasus ini. Nah, kemudian pada tanggal 15 November, kedua orang tuanya Madeleine ini setuju dengan salah satu penulis untuk mengizinkan penulis itu menulis buku tentang hilangnya Madeleine McCann, dan tampakan bukunya seperti ini. Oke, sampai di tahun 2011 orang tuanya Madeleine ini bener-bener stres. Wih, gimana dari tahun 2007 anaknya hilang sampai tahun 2011, berapa tahun coba tuh. Ini aja kalau kita main sore-sore belum pulang, emak ngamuk-ngamuk bawa sapu. Gimana ya? Gimana nggak stres? Udah mereka selama ini ditanya-tanya sama berbagai macam media, ya tertekan lah kayaknya, ditanya-tanyain gimana ini gimana ya. Sebagai orang tua apa nggak kepikiran terus. Ditambah lagi ini ada surat kabar yang mempublis sebuah bagian dari isi diari Kate McCann tanpa seizin McCann. Nah, gimana ya, diari itu kan sebuah privasi gitu kan, jadi tanpa izin disebarluaskan gitu kan, yang bersangkutan ya pasti marah dan kesel. Tambah lagi kasus ini berat gitu buat mereka. Oke, kemudian sampai pada tahun 2012 foto buatan Madeleine McCann itu dipublis dan menandakan para polisi dan penyidik itu melanjutkan penyelidikan lebih dalam lagi karena sebelumnya dipush sama petisi online tadi. Jadi foto buatannya begini. Ini fotonya nih diedit mungkin menggunakan Photoshop atau apa gitu sejenisnya. Nah, kemudian pada bulan Mei 2013 para detektif ini mengidentifikasi sejumlah orang yang menjadi perhatian, mencurigakan gitu, dan didapatlah 41 orang tersangka yang potensial. Jadi kemungkinan mereka 41 orang ini adalah tersangka atas hilangnya Madeleine McCann, tapi otaknya belum diketahui. Dan 1 tahun kemudian petugas penyidik dan tim gabungan itu melancarkan pencarian lebih dalam lagi. Jadi 41 orang tadi kayak belum cukup, mereka menggali informasi lagi dan didapatlah seorang pria yang benar-benar dalam catatan kriminalnya melakukan pelecehan seksual terhadap 5 gadis di tahun 2006 dan tahun 2004. 2006-2004 dekat, mungkin ada hubungannya sama Madeleine. Benar saja. Kemudian di tahun 2015 tim penyidik berhasil mendapat 4 orang resmi tersangka, dan otaknya ini masih juga belum diketahui sampai pada bulan April 2020 ya. Bulan baru-baru ini heboh lagi di berita media Jerman, itu pelaku utamanya hilangnya Madeleine itu adalah seorang laki-laki bernama Christian B. Nama Christian B ini belum tahu ini nama aslinya atau gimana, tapi itu yang ditulis sama media Jerman. Yang tercatat dia ada beberapa kasus riwayat pelecehan seks kepada anak-anak dan pemerkosaan anak-anak.
Oke, yang aneh dari kasus ini, mereka tinggal di resort mewah. Kenapa nggak ada CCTV atau bukti yang kayak, wah ini ada orang masuk ke kamar gini? Kenapa? Satu, unik, aneh gitu. Dan biasanya juga ya kalau di resort atau di hotel-hotel mewah gitu kayak pasti ada babysitter apa ya anggapannya gitu buat jaga anak-anak yang mereka ditinggal sama orang tuanya dalam keperluan acara pesta tadi gitu ya. Tapi kok ini resort mewah kok nggak ada, apa orang tuanya nggak minta dijagain apa gimana, nggak tahu. Gimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah ada kejadian-kejadian janggal lagi dari kasus ini? Dan oh ya, kalau kalian mau nonton versi filmnya, film dokumentasinya ada di Netflix. Ini judul filmnya nih. Dan juga kalian kalau mau baca beritanya tentang kronologi hilangnya ini ada di sini linknya. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah.